kayak di bawah leher, misalnya di bagian dalam rambut, itu pasti ada bagian-bagian yang gelap. Kayak jaket ini di belakangnya pasti gelap karena dia ketutupan oleh badan. Kan ya Kak, nah buat teman-teman siapin ya alat tulisnya untuk dicatat, untuk dipraktekin juga. Silahkan Kak Romi. Oke teman-teman, hari ini kita bakal ngelanjutin pembahasan yang kemarin masalah wajah. Nah, sekali ini kita bakal lebih spesifikasi lagi ke arah ekspresi teman-teman. Nah, ekspresi itu kan banyak banget, ada ekspresi marah, senang, segala macam. Nah, apa sih yang mempengaruhi ekspresi itu bisa terbentuk teman-teman? Jadi kalau di sini nih ada 3 gambar ini, gua jelasin dulu masalah bentuk wajah ya teman-teman. Di sini ada 3 bentuk wajah. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada yang kecil nih kira-kira wajah untuk siapa, yang tengah untuk siapa, yang paling ujung untuk siapa. Nah, ini nih sebenarnya yang kecil ini wajah untuk anak-anak, kalau untuk pria itu di bagian dagunya itu dia apa? Di dagunya itu lebih datar, teman-teman, kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya di cewek dia mulus lancip. Biasa kan, cowok tuh dia lebih agak kotak-kotak lah di bagian wajah. Nah, kira-kira hasilnya bakal kayak gini, teman-teman. Nah, ini udah proses warna. Jadi, kemarin kan kita udah belajar masalah pembagian, dibagi 4 garis sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini yang mempengaruhi gimana, sumbu X di sini bisa jadi tempat patokan untuk, letak mata. Sedangkan sumbu Y bisa jadi patokan untuk hidung, mulut, dan lain-lain. Nah, ini teman-teman. Jadi ini hasilnya kira-kira kayak gini. Ini yang membedakan wajah anak-anak, pria dewasa, dan wanita dewasa. Nah, kalau anak-anak itu letak mata, hidung, dan mulut itu berdekatan, teman-teman. Beda halnya dengan pria dewasa atau wanita dewasa yang emang mata ke hidungnya tuh agak jauh. Kalian bisa lihat cuman hidung dan mulutnya aja yang dekat. Lalu next. Nah, ini ada buat patokan kalian juga kalau misalnya kalian gambar wajah. Nah, antara mata satu dengan mata sebelahnya itu jaraknya seperti ada satu mata di tengah-tengah kayak gini, teman-teman. Contohnya di sebelah kanan, kalian bisa lihat ada jarak satu mata sebenarnya. Jangan jangan berdempetan, jangan kejauhan. Pasti nanti proporsi wajahnya bakal aneh, teman-teman. Nah, ini sebenarnya kalian bisa nemuin segala macam referensi ini di Google atau dimanapun. Nah, ini saya coba ambil dari Google. Ini ada referensi mata. Jadi mata tuh nggak harus bulat doang, berbagai macam mata. Nah, dari sorot mata ini kita bisa lihat karakter-karakter yang emang misalnya tipikal karakter yang galak, tipikal karakter yang baik. Kita bisa bentuk dari jenis-jenis mata yang ada, teman-teman. Kalian bisa searching lah di Google segala macam. Nah, ini ada contoh mata juga. Nah, untuk hidung, hidung sendiri juga punya berbagai bentuk, macam bentuk dari yang lancip, yang mancung, yang pesek. Jadi kalian itu sebenarnya harus banyak-banyak lihat referensi yang ada, jadi bisa menghasilkan sebuah kreasi yang benar-benar berbeda dari macam-macam itu kalian bisa gabungkan jadi satu. Nah, ini adalah ekspresi mulut. Ada yang ketawa, ada yang marah, ada yang teriak. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini adalah referensi gaya rambut. Mungkin kalau dilihat dari sini gaya rambutnya aneh-aneh, nggak ada yang bener di sini. Ya kalian bisa cari di tempat salon mungkin kalau mau cari referensi yang emang gaya rambut kekinian, mungkin cowok-cowok Korea atau segala macam. Nah, itu tuh penting. Jadi sebagai pembuat komik atau ilustrasi, kita tuh harus banyak referensi dari wajah, dari rambut, itu perlu. Soalnya komik itu kan karakternya nggak cuma satu. Karakternya itu butuh banyak banget karakter dan perlu sesuatu yang berbeda, yang mencirikan matanya beda, rambutnya beda, kayak gitu teman-teman.
Ini gaya rambut cewek. Ini juga. Nah, dan ini kemarin ada teman-teman yang nanya gimana sih gambar biar gambarnya konsisten, karakternya itu nggak berubah dari sudut pandang kiri, kanan, atas, bawah segala macam biar nggak berubah. Nah, ini triknya teman-teman. Triknya sama kayak kemarin, kita itu di sini ibarat wajah itu sebuah bola dibagi 4. Nah, kalian bisa lihat ada garis putus-putus di sini warna biru, itu kayak garis tembusnya itu kayak bola. Nah, di mana letak garis itu, itulah letak mata. Ini adalah sumbu X dan Y. Disitulah letak mata dan mulut. Saya rubah dulu biar jelasinnya lebih enak. Bentar. Nah, teman-teman bisa lihat kan di sini ada eh, layar kosong. Nah, seperti kayak kata saya tadi, kalau misalnya kita bentuk wajah itu bentuknya oval, ini adalah dari depan, teman-teman. Nah, gimana kalau misalnya pengen ngadep atas, terus dia posisinya 3/4. Berarti oval ini kita bentuk seperti bola, teman-teman. Ini adalah garis Y-nya dan ini adalah sumbu X. Nah, seperti ini. Nah, letak mata itu di sumbu X. Jadi kalau kita misalnya bikin mata, nah otomatis letak matanya ini persis di X. Letak hidung dan mulut itu ada di Y. Nah, kayak gini baru kita bisa tambahkan lehernya. Telinga itu di sumbu X. Nah, kira-kira kayak gini teman-teman. Tinggal tambahin aja rambut. Ini kita hitamin biar. Nah, gimana kalau kita coba lagi kalau misalnya lihat ke kanan, tapi dia lihat ke bawah posisinya. Nah, ini adalah sumbu X dan Y-nya. Kita buat warna lain biar teman-teman paham. Nah, ini adalah garis tembusnya. Nah, posisi mata seperti kata saya tadi, kalau kalian bikin mata itu di sumbu X. Seperti ini. Jaraknya kira-kira ada satu mata. Ini alisnya. Hidungnya berarti agak ke bawah. Lalu di sini ada mulutnya. Nah, telinga di posisi sebelah sini, teman-teman. Nah, jarak sini juga sama kayak ada satu mata. Nah, baru kalian bisa tambahin rambutnya seperti apa, terserah. Punya referensi gaya rambut sendiri, terserah. Nah, kira-kira kayak gini. Nah, jadilah dia posisinya ngadep ke bawah. Nah, ini yang cara biar kita konsisten dalam menggambar wajah. Mau wajahnya seperti apa, dalam posisi manapun dia tetap sama, teman-teman. Kayak gitu. Ntar kita lanjut lagi ke slide-nya. Oke, kita lanjut lagi di sini seperti tadi, mau tampak samping, mau lihat ke atas, lihat ke bawah, yang penting ada garis bantu yang dibagi 4 ini, garis sumbu X dan sumbu Y, teman-teman. Nah, ini hasilnya. Nah, kalau di warna kayak gini. Jadi karakter apapun kalau misalnya dia mengikuti garis X atau Y, dia nggak akan berubah, teman-teman. Ini juga sama. Mau dia lihat ke atas, ke bawah, ke samping, ke kiri, ke kanan, sama aja.
Nah, dan untuk ekspresi teman-teman, yang paling penting dalam membuat sebuah ekspresi wajah itu yaitu adalah pertama alis, mata, mulut, dan efek ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat kalau misalnya marah itu dia lebih menekuk wajahnya. Bentar, enaknya saya langsung praktek aja. Enaknya sih langsung praktek teman-teman kalau misalnya kalian bikin wajah yang sedang marah. Nah, otomatis alisnya itu dia menekuk. Bentar, kelihatan nggak? Nah, otomatis wajahnya tuh dia menekuk. Nah, jadi ada posisi semuanya tuh mendekat ke sini, matanya mendekat ke sini, dari mulutnya juga mendekat, jadi kayak merapat gitu teman-teman. Semua posisi ini merapat. Nah, ini ekspresi marah. Yang mempengaruhi itu bentuk alis, bentuk mulut, dan mata. Matanya dia jadi agak lebih sipit. Kayak gitu. Kalau kita mau mengekspresikan apa ekspresi marah. Nah, sedangkan kalau misalnya kita mau bikin ekspresi ketawa atau ceria, dia bukan menekuk, tapi lebih ke menyebar. Nah, arahnya ke sini semua, keluar. Kayak alisnya dia naik. Ini biar paham dibagi dua. Nah, di alisnya dia bakal naik. Terus di ini bagian hidung. Di mulutnya juga dia bakal lebih terbuka, teman-teman. Kayak gitu. Jadi bedanya yang ini menekuk, yang ini dia meluas. Kayak gini. Sedangkan kalau misalnya sedih, dia ngaruhnya ke bagian alis yang menekuk ke atas. Jadi lihat posisi alis, kalau alisnya menekuk ke atas, terus mulutnya agak goyang-goyang gini. Nah, ini sedih yang ya nggak terlalu nangis lah, dia bukan nangis tapi lebih ke sedih. Sedangkan kalau misalnya kita mau buat sedih yang terharu, berarti dia senyum. Nah, itu aja bedanya. Kalian bisa atur di mulut, di alis, di mata. Nah, yang namanya efek itu lebih ke arah sini, teman-teman. Ini yang disebut efek. Kita bisa tambahin efek atau enggak. Kalau marah dia tambahin urat atau enggak tambahin efek di luar yang kayak gini. Aura-aura marah kayak gitu. Sedangkan kalau ekspresi senang, kita bisa tambahin efek-efek seperti di sini. Gua pakai Clip Studio Paint programnya, namanya Clip Studio Paint. Di sini udah ada efek-efek. Jadi enak banget buat teman-teman yang emang pengen terjun di dunia komik atau ilustrasi. Bentar. Nah, efek bintang atau apa? Kak, maaf, Ya. boleh tolong di-disable annotation-nya? Ini kayaknya ada temen yang kecoret. Oh gitu. Iya, di atas ada titik 3 di atas. Mana ya? Di titik 3.
Nah, buat yang nggak sengaja nyoret, itu di annotation-nya ada clear. Jadi teman-teman bisa nge-clear-in itu. Di paling atas, Kak, sebelah kanan ada titik 3. Ada nggak, Kak? Ada di more ini ya. Iya, di yang more. Disable. Disable annotation. Udah nggak ngaruh dia. Buat ngapusnya di yang bagian annotation-nya, Kak. Bagian annotation-nya itu di clear all aja. Soalnya nih kayak teman-teman ada yang Kayaknya. pakai HP mungkin ya. Jadi kalau pakai HP emang lebih gampang untuk nyoretnya Oh gitu. dibandingkan pakai laptop ya. Bisa nggak Kak di-clear-in? Kalau nggak bisa nggak apa-apa sih. Ada sih, nggak ada clear-nya. Oh nggak ada ya? Nggak ada tulisan clear-nya. Oh ya udah. Nggak apa-apa udah di disable juga. Silakan Kak lanjut lagi, maaf ya Kak. Nggak apa-apa. Nggak sengaja kali itu. Iya. Nah, efek juga kalian ini coretnya nggak terlalu banyak ya, anggap aja lah. Nah, ini ada efek misalnya lagi terharu, bisa tambahin merah-merah di pipi, misalnya kayak gitu. Kalau emang dia sedih, kalau dia emang ekspresinya sedang sedih, bisa yang emang ada tanda pucat kayak gini. Nah, kayak gitu itu yang disebut efek. Oke, jadi yang ngaruh dibikin ekspresi itu yaitu adalah satu alis, terus mata, mulut, dan efek. Tergantung alis, tergantung mata, tergantung mulut, dan efek. Kalau hidung nggak ngaruh, hidung nggak berubah-ubah soalnya. Oke, kita lanjut ke ini aja, slide. Oke, ini kan udah dibahas tadi masalah ekspresi. Nah, ini ada berbagai macam ekspresi. Jadi ekspresi itu nggak cuman marah, senyum, terus ketawa, sedih, tapi ada senyum geli, tertawa puas, kaget, marah satu di sini aku bikinnya, terus cemberut, teriak kesakitan, menakuti orang, terus lesu, gembira, kaget yang panik. Jadi kaget tuh beda-beda, ada kaget yang benar-benar kaget, ketakutan, kaget panik, terus ada gaya sombong, ekspresi ketakutan biasa, semangat renang, pingsan, dan lain-lain gitu teman. Nah ini ada di komik Dulu Gwen Pernah yang saya bikin juga. Ini banyak banget di komik Dulu Gwen Pernah ini saya lebih ngutamain ekspresi. Jadi ekspresinya itu dibuat lebay, gimana ada ekspresi Gwen sedang keselak makanan misalnya sampai mukanya merah. Nah ini nih penting banget biar kalau misalnya kalian mau bikin komik lucu atau komik sedih tuh kerasa banget apa pesan yang mau kita sampaikan. Saya pernah dapat wejangan dari senior saya, komikus juga. Dia bilang kalau misalnya kita mau bikin komik yang baik, kita harus bisa si pembaca itu harus bisa merasakan apa yang mau kita sampaikan. Misalnya kalau kayak misalnya komik Ngopi Yuk, pembaca tuh katanya harus bisa merasakan nikmatnya kopi yang dijual di Warkop Pak Gundul. Padahal susah kan sebenarnya kayak gitu. Tapi tantangan kita sebagai komikus tuh harus menyajikan itu teman-teman, menyajikan suasana itu, rasanya enak seperti apa. Mungkin dari gambarnya itu bisa kelihatan ini minumannya enak, ini makanannya enak kayak gitu. Itu sih pentingnya suasana dari ekspresi dan lain-lain. Terus ini ada proporsi wajah, proporsi badan teman-teman. Bentar. Kita bakal bahas masalah proporsi badan. Mungkin teman-teman agak kesulitan, paling sulit tuh kayaknya di gambar tangan. Kayaknya itu gambar yang paling sulit, bagian tubuh yang paling sulit untuk digambar. Sebenarnya ada trik khusus untuk menggambar tangan teman-teman.
Ini next aja sebenarnya, ini hanya ini aja, kalau tangan itu dibagi menjadi 3 ruas jari kayak gini teman-teman. Nah, cara gampangnya untuk gambar tangan itu kalian bisa lihat di sini ada yang aku tulis namanya stickman, blockman, dan hasil akhir. Nah, di stickman ini kalian bisa lihat cuman ada gambar kotak dan garis-garis 5 biji doang. Nah, baru dari situ kita rubah dalam bentuk kotak-kotak teman-teman. Dan hasil akhirnya jadi tangan. Mau dia jempol apa, lagi kasih jempol, tetap, pertamanya kotak, kayak gitu. Lebih enaknya jelasin lagi lewat tadi, biar aku praktekin langsung. Nah, yang penting itu teman-teman bisa lihat ini kotak. Kalau misalnya di sini posisi jempol, nah otomatis 4 jari lain ada di posisi sini teman-teman. Nah, ini adalah cara gambar tangan yang paling gampang. Sedangkan misalnya kita mau rubah posisinya lagi menekuk tangannya. Menekuk ke sebuah meja. Ini ada sebuah meja. Nah, otomatis si kotak ini juga dia ngikut pola meja. Oke, jempol di sebelah sini. 4 jari lain ada di sebelah sini, teman-teman. Kayak gitu. Misalnya dia mau kasih ekspresi peace misalnya. Nah, di sini adalah posisi jempol sebelah sini dan 2 jari ke atas dan 4 jari di sini. Nah, jadi kalau ada jempol di sini, otomatis 4 jari lain di sini, teman-teman. Kayak gitu aja sih. Intinya kalau kalian mau gambar tangan dan jari-jarinya. Sama halnya dengan kaki, kalau kaki itu lebih ke bentuk kayak segitiga gitu, teman-teman. Kalau di sini misalnya kita bikin, kita hapus dulu. Ini kaki nih misalnya. Nah, kita tuh kayak bentuk bikin segitiga, teman-teman. Nah, posisi jempol itu biasanya dia lebih besar, teman-teman. Kita ambil paling besar, terus dia mengecil di sini, dibagi 4. Nah, ini adalah cara membuat kaki. Kalau dari atas itu kayak gini, teman-teman. Misalnya posisi jempol yang di sebelah sini, nah otomatis ini turun. Ini tinggal bagi 4. Nah, ini posisi kaki. Ini tanpa atas. Nah, kayak gitu. Itu gampangnya. Mungkin teman-teman pusing ya, banyak banget yang saya sampaikan hari ini. Mungkin nanti dipelajarin lagi di rumah. Kita lanjut lagi. Nah, ini sama halnya kayak tadi, kita dimulai dari stickman, terus masuk ke blockman, terus akhirnya jadi bentuk kaki seperti ini. Kalau lebih gampangnya sih kalian bikin pakai sepatu aja biar langsung plek pakai sepatu. Nggak usah mikirin jari-jarinya. Dan ini adalah bagian yang terakhir, yaitu adalah bagian proporsi badan. Jadi biasanya kalau misalnya kita bikin proporsi badan itu, proporsi badan sebenarnya macam-macam ya teman-teman. Nggak semua badan bentuknya seperti ini. Ada yang lebih kurus, ada yang lebih gemuk. Jadi ini saya ambil standarnya aja. Kalau cowok itu biasanya dia lebih lebih tinggi, lebih besar. Nah, jadi ada di tangan itu bagian otot-otot yang membesar, otot-otot tangan ataupun di bagian paha yang membesar. Nah, sedangkan kalau cewek itu dia lebih tangannya itu lebih rata, lebih kecil lah, nggak ada ototnya. Sama halnya dengan bagian paha. Nah,
yang bagian di bulet-buletin warna merah ini adalah bagian sendi, teman-teman. Jadi bagian ini doang yang bisa kalian gerakkan. Jadi kalau misalnya kalian gerakkan di bagian lain itu nanti gambarnya bakal aneh, teman-teman. Oke, next. Nah, lebih gampangnya kalau gambar cewek dan cowok itu bedanya adalah segitiga terbalik dan segitiga berdiri. Kalau cowok tuh lebih lebar di bagian bahu, sedangkan cewek itu di bagian pinggul, teman-teman. Kemarin saya sempat bikin sebuah video biar memperjelas gimana caranya gambar badan ini. Teman-teman bisa lihat di sini saya share. Bentar. Sebelumnya sorry, ini untuk keperluan YouTube, jadi videonya ada gambar sayanya. Bentar. Nah nih sambil nunggu Kak Romi, buat teman-teman semua, bagi yang ingin bertanya bisa langsung drop pertanyaannya di kolom chat ya. Terus nanti kalau kita ada waktu, nanti kita kasih kesempatan buat teman-teman kalau memang ingin bertanya langsung ke Kak Rominya. Nanti Raisa nanti kita bantu untuk unmute gitu ya teman-teman. Bentar lah, cari dulu videonya bentar tadi. Iya Kak, santai aja nggak apa-apa. Nah, buat teman-teman semua juga, nanti kita bakal ngasih link sertifikatnya di akhir ya, teman-teman. Tapi sebelum link sertifikatnya, kita bakal ada foto bersama dulu gitu. Jadi buat teman-teman yang mau ikut foto bersama bisa on cam. Nah nih videonya udah ada ya Kak ya? Oke, ya boleh. Oke, silahkan. Lanjut ya, makasih Nadia. Nah, teman-teman, sebelum kalian bikin badan, saya biasanya dimulai dari kepala dulu. Dan ini adalah proporsi gambar untuk pria yang segitiga terbalik, di mana bagian bahu itu lebih besar, teman-teman. Nah, ini adalah bagian kaki, bagian pahanya dibuat lebih besar. Nah, kalau misalnya kita ukur, sebenarnya rata-rata cowok itu sama dengan 7,5 kepala dari atas sampai dengan bawah. Dimulai dari 7 sampai 8 kepala sebenarnya. Ini tergantung lagi ya tinggi si cowoknya seperti apa. Nah, ini saya mulai dengan pose yang sederhana aja. Ini saya gambar ulang dengan pose yang sederhana. Ada persendian, jadi hanya di bagian persendian aja kalian bisa bengkokin bagian tangan, teman-teman. Nah, untuk yang kedua saya perbandingkan dengan proporsi badan wanita. Sama halnya dimulai dari kepala, tapi di sini si bagian wajahnya lebih lebih apa ya, lebih mulus lah, nggak kotak-kotak kayak cewek. Nah, ini adalah segitiga berdiri sebagai patokan besar di bagian pinggul, teman-teman. Nah, jadi di bagian pinggul ini kita ngikutin segitiganya, jadi dia besar di bagian pinggul. Lalu kita bikin bagian kakinya sama. Nah, biasanya untuk gambar cewek itu lebih pendek, tapi di sini kira-kira sama. Jadi nggak ada patokan yang benar sih sebenarnya berapa kepala untuk ukuran cewek, berapa kepala untuk ukuran cowok, teman-teman. Nah, ini kalau kalian misalnya mau bikin sesuatu gambar, kalian butuh namanya referensi. Di sini saya coba cari referensi dari style-style di Korea, pakaian-pakaiannya ada Lee Jong Suk kayaknya itu. Nah, ini saya coba ambil misalnya style jas-nya. Nah, ini penting ya teman-teman, kita harus punya berbagai macam referensi baik itu wajah maupun style fashion ya, fashion mereka. Nah, ini saya coba bikin karakter yang saya bikin. Jadi saya ambil jasnya dari cowok yang pakai baju apa? Jas abu-abu, terus ini percampuran fashion ya, teman-teman. Ini penting, referensi itu emang penting biar nambah wawasan kita dalam menggambar suatu karakter, teman-teman.
Nah, barulah setelah kita bikin pensilnya tadi, kita anggap itu bagian sketsa atau pensil, baru kita coba inking. Kalau teman-teman yang ngerjainnya secara manual, kalian bisa gunain dengan apa? Pakai drawing pen, pensil dan drawing pen. Tapi kalau teman-teman yang gambarnya digital bisa langsung, pasti teman-teman yang digital udah ngerti lah. Nah, ini adalah proses inkingnya teman-teman. Saya ikut dari style yang ada di referensi yang ada teman-teman. Oke, setelah itu baru biasanya kalau kita bikin karakter itu enaknya itu sampai proses warna teman-teman. Dari warnanya nggak mirip-mirip banget, cuman saya coba agak berubah dengan cara menambahkan misalnya ornamen-ornamen sejenis kayak batik lagi, tapi ini bentuk bunga-bunga. Nah, kayak gini. Jadi ada motifnya teman-teman. Terserah kalian kalau kalian punya referensi yang berbeda. Jadi untuk membuat karakter itu perlu banyak referensi di kepala kalian ya. Jadi kalau kita ngandalin imajinasi pasti ada keterbatasan. Kita cuma nonton Doraemon ya hasilnya pasti gambarnya ya pasti gambar Doraemon, Nobita dan kawan-kawan. Kalau kita misalnya kebanyakan nonton film Korea atau misalnya drama Korea, mungkin apa yang kita gambar itu mencerminkan apa yang kita lihat. Itu aja sih, perbanyak aja. Jadi jangan jangan terpatok dengan satu film atau satu bacaan, mau komik atau apapun kalian bisa cari referensi di situ. Nah, ini udah proses warna yang bagian cowok tuh udah selesai. Nah, ini adalah proses yang bagian cewek. Nah, di sini bagian yang dilingkarin-lingkarin ini adalah bagian yang bisa dibengkokin teman-teman di bagian tangan ini. Jadi kalau kalian itu harus di bagian sendinya teman-teman. Nah, di sini saya coba fashionnya pakai jasnya ditaruh di pundak. Nah, seperti ini barulah kita masuk proses inking seperti tadi atau line art namanya. Ini ceritanya dia lagi megang handphone teman-teman. Nah, sepatunya sama kayak referensi di sebelahnya. Nah, dari situ baru kita warna. Nah, kalau misalnya kalian coba mewarnain, jangan lupa ada bagian yang gelap, yaitu biasanya di bagian-bagian yang kayak di bawah leher, misalnya di bagian dalam rambut, itu pasti ada bagian-bagian yang gelap. Kayak jaket ini di belakangnya pasti gelap karena dia ketutupan oleh badan. Nah, hal-hal kayak gitu perlu dipertimbangkan lagi, bagian mana yang kira-kira nggak kena cahaya, bagian mana yang kena cahaya. Nih, di bagian bawah rok ini lebih gelap, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman yang baca komik Ngopio tahu ini karakter siapa, ini namanya Seal. Nah, kita coba lagi membandingkan ukuran kepala di sini, teman-teman. Ada berapa kepala sebenarnya untuk menghitung tinggi mereka, 7 kepala kira-kira, teman-teman. Jadi itu tergantung ya, tergantung tingginya, tergantung bentuk badannya juga. Nah, sedangkan yang paling saya sering buat itu adalah bentuk gaya kartunis. Kalau yang tadi dia lebih ke proporsi realis, tapi yang ini lebih ke kartunis, kayak karakter Ngopio. Di sini kalian bebas sebenarnya mau eh, ini cuma 5 kepala doang, ibaratnya kalau hitungannya. Di situ kalian bebas mau ukurannya tuh kepalanya besar, badannya kecil, tangannya lebih kecil. Kalian terserah sebenarnya. Itu yang lebih enak. Kalau saya merasanya lebih enak di bagian sini, di bagian gambar apa kartun seperti ini, gaya Pak Gundul kayak gini saya merasa nyaman. Soalnya kita nggak terpaku oleh proporsi tubuh yang sebenarnya gitu. Jadi teman-teman yang kesulitan misalnya gambar eh, apa proporsi yang benar-benar real, kalian bisa coba dengan mulai coba dari gambar kartun seperti Pak Gundul ini teman-teman.
Kalau kalian misalnya susah gambar tangan atau jari, nah ini ada rekomendasi juga masukin tangannya ke dalam saku baju. Jadi nggak kelihatan, nggak perlu digambar kayak gambar cowok yang di sini. Kayak gitu teman-teman. Ya, bentar. Itu aja sih sebenarnya. Jadi untuk fashion kalian harus perbanyak referensi, perbanyak nonton, perbanyak jalan-jalan, perbanyak tapi jalan-jalan jangan dulu soalnya lagi PSBB ya, teman-teman. Kalian ya perbanyak nonton, perbanyak baca buku. Di situ kalian bisa dapat referensi dari fashion, bentuk wajah, bentuk mata, bentuk rambut segala macam. Nah, itu penting untuk membuat karakter dalam suatu komik, teman-teman. Nah, kayak gitu kira-kira. Oke, Nadia, mungkin bisa dilanjutin kita masuk ke sesi apa? Oke, siap. Terima kasih Kak Romi Iya, buat sama-sama. pemaparan materinya dan sedikit tutorialnya nih. Nah, ini ternyata udah banyak juga nih Kak pertanyaan yang masuk. Ya, Nah, buat teman-teman yang mau tanya langsung boleh raise hand ya, nanti kita bantu untuk unmute.